Nih, saya record, saya rekam. Ini kita bicara tentang bentuk-bentuk baku integral. Nih, bentuk-bentuk baku integral. Untuk mengingatkan kembali lah. Jika saya punya fungsi, fungsinya itu berupa konstanta. Konstanta itu ada angka gitu ya, angka yang tetap gitu. Ataupun berupa k atau variabel tapi tidak variabel yang diintegralkan. Itu konstanta. Jadi saya tuliskan contoh jika konstanta ini k gitu kan. Saya integralkan dia terhadap x. Nih, ininya k, ininya x ya. Maka hasilnya adalah kx. Nah, jangan lupa ada c-nya. Plus c. C ini konstanta yang baru, konstanta yang baru. Konstanta yang baru ini menjadi tidak ada jika integralnya kita beri batas. Ya, jika integralnya kita beri batas. Ini hanya memperlihatkan saja. Nah, jika saya punya fungsi, ini bentuk-bentuk integral ya. Jika saya punya fungsi, fungsinya itu adalah x dan pangkatnya n. Fungsi ini saya integralkan terhadap x juga, maka hasil dari integralnya itu adalah 1 per n plus 1 x n plus 1 plus c. Integral n-nya, pangkat n-nya ini berapapun juga, kecuali, ini ya kan, kecuali, ada kecualinya, jika n sama dengan minus 1, ini tidak berlaku lagi. Tapi selain dari n, sama dengan minus 1 berlaku. Kalau n sama dengan minus 1, maka ketika masukkan 1 per min 1 ditambah 1. Min 1 ditambah 1 kan 0 kan? Maka tidak terdefinisikan. Jadi kecuali jika n-nya minus 1, berarti ini contohnya C atau bentuknya C, jika integralnya itu n pangkat minus 1 dx, ya, ini tuh atau saya tuliskannya begini, nah ini kan dx pangkat minus 1 kan, ini sama dengan ln harga mutlak x plus c. Jadi kalau 1 per x atau x pangkat minus 1, integralnya adalah ln. Ya, itu yang terpenting. Nah, yang penting lagi, jika saya punya fungsi eksponensial, dan eksponensial ini saya integralkan, maka hasilnya tetap eksponensial lagi. Jadi ya, saya punya integral eksponensial, ya tetap saja fungsinya eksponensial lagi. Ini untuk fungsi eksponensial. Nah, ada lagi, kalau yang ini adalah x pangkat n, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana jika kalau ini contoh x pangkat 2, x pangkat 3, x pangkat 8 dan berapapun. Nah, sekarang bagaimana jika soalnya itu adalah 8 pangkat x. Bukan x pangkat 8 tapi 8 pangkat x. Artinya konstanta kan? Nilai konstanta dulu dipangkatkan terhadap x. Dan saya ingin integralkan, ya, seperti itu. Maka hasil dari integralnya adalah ini konstantanya, pangkatnya tetap, dibagi dengan ln dari konstantanya. Ya, ln dari konstantanya. Plus C, jangan lupa plus C. Nah, ini berlaku, ini sebenarnya berlakunya umum juga. Ya, dengan catatan A-nya lebih besar daripada 0 ya. Kalau lebih kecil daripada 0, maka pangkatnya bukan A ya, K-nya ya, maaf. K-nya. K-nya lebih besar daripada 0. Nah, seperti ini. Sekarang ada bentuk baku yang lain. Trigonometri. Jika saya punya fungsi sin x, saya integralkan dia terhadap x, maka hasil atau integral dari sin apa? Min cos x plus c. Ya, plus c.
Jika saya punya fungsi cos X, saya integralkan terhadap dx, maka hasilnya adalah sin X plus C. Ini saya beri batas. Nah, sekarang bagaimana jika saya punya fungsinya itu adalah 1 per K kuadrat min X kuadrat akar. Gitu ya. Ini fungsinya. Dan ini ingin saya integralkan. Maka hasil integralnya itu adalah sin pangkat minus 1 dari X plus K. Nah, satu lagi, jika saya punya fungsi X kuadrat atau K kuadrat dulu boleh. Biasanya K dulu ya. K kuadrat plus X kuadrat, fungsi ini saya integralkan. Maka hasil dari integralnya adalah 1 per A, tangen pangkat minus 1 di sini, dari X plus K. Di sini K ya, maaf. K. Plus C. Ini adalah bentuk-bentuk integral. Sudah kalian temukan lah saat SMA. Ya. Sekarang kita lihat contohnya. Kita lihat contoh. Nomor 1 contohnya. Kita lihat nomor 1 contohnya. Jika saya punya fungsinya itu adalah 9 fungsinya, Y sama dengan 9 gitu ya. Kalau Y sama dengan 9 pada bidang XY, maka Y sama dengan 9 itu sejajar dengan sumbu X kan gitu. Saya integralkan dia terhadap X, maka hasilnya sesuai dengan teorema A, berapa hasilnya di sini? Ya, kalian yang menyebutkan, saya yang menuliskan. Ayo. Berapa? Biar tidak ngantuk. Ini 9 itu konstanta. Jadi kalau diintegralkan jadi berapa? Halo, ada orang ini? 0, Bu. 0 integral, bukan diferensial integral. Integralku naik. 9x, Bu. 9x. Ya, lihat di sini, lihat ya. Nih. Ini, lihat di A, ini. K konstanta kan? Kalau diintegralkan dx, maka jadi kx. Jadi kalau di sininya 9, maka jadi 9x. Gitu ya. Kita lihat. Jadi kalau begitu, di sini tulisnya 9x plus C. 9x plus C. Sekarang kalau saya berikan nih batasnya 1 sampai 3. Maka saya tuliskan ini tetap ya. Berarti berapa? 9x dengan batasnya dari 1 sampai 3. Gitu kan ya? Maka hasilnya adalah 9 dikali 3 dikurangi 9 dikali 1. 1. Berarti hasilnya adalah 27 dikurangi 9 berapa? 18. 18. Nah, yes. Nomor 12 lagi. Nah, sekarang kita nomor 2-nya. Sekarang nomor 2, saya punya fungsi nih. Fungsinya adalah X pangkat 3. Saya integralkan dx. Maka di sini kan X pangkat 3. Kalau dari soal yang X pangkat 3, di sini masuknya teorema yang berapa? Yang B, Bu. Yang B. 2, Bu. Yang D, yang 2 boleh. Yang Jadi, D, Bu. Yang B. Jadi kalau gitu, bagaimana cara mengintegralnya? 1 per 3 plus 1. N-nya 3 kan di sini kan? Jadi 3 plus 1 dikali X. 3 plus 1. 3 plus 1, Bu. 3 plus 1 plus C. Plus Jadi C. hasilnya adalah 1/3 X pangkat, maaf 1/3. 1/4X 4x pangkat 4. X pangkat 4 plus C. Plus C. Ya. Sekarang nomor 3. Jika soalnya 2x pangkat 5 dx,
Maka hasilnya 2 itu apa? Konstanta kan? 2. Ya, tetap. Tetap yang dipangkatkan apa yang diintegralkan adalah nilai X-nya. Jadi berapa kalau gitu? 2/6 X pangkat 6. Per 6X atau 5 ditambah 1 X pangkat 5 ditambah 1 plus C. Jadi hasilnya adalah 2/6 X pangkat 6 C. Plus C. Dah? Nah, sekarang kita soal nomor 4. Soal nomor 4, bagaimana jika soalnya adalah integral dari akar X dx? Akar X ini artinya apa? X pangkat setengah. X pangkat X pangkat setengah. dx. Maka bagaimana saya mengerjakannya? 1/1 per 2 ditambah 1 X 1/2 ditambah 1 plus C. Jadi berapa? 3/2. 3/2 dikali X 3/2 plus C. Jadi 2/3. 2/3 X 3/2 plus C. Gitu ya. 3/2 ini seperti apa sih? 3/2 itu? 3/2 itu adalah, nih, ini kan 3/2 kan? 3/2 itu artinya X 1 dikali dengan X setengah, gitu kan ya? Ini kan? Ya, ya kan? Ditambah, boleh kalian nulisnya gitu. Tadi kan yang ada tambahnya ya. 1. Ya Bu, biar gampang ditambah Bu. Nah, gini boleh, gini kan? Plus C. Nah, yang ini bisa saya keluarkan. Yang ini nih. Yang ini saya tuliskan menjadi X, ya kan? X pangkat min 1 kan? X pangkat 1 kan? Dan yang ini X pangkat setengah. Gini kan ya? Betul? Iya Bu. Nah. Plus berapa? Plus C. Nah, jadi kalau gitu dapatlah hasilnya 2/3 X pangkat 2/3 X kali X, ya kan? Kali akar X plus C. Dah? Paham? Paham, Bu. Sekarang Insyaallah, Bu. nomor 5. Jika saya punya integral 3 pangkat X, gitu, di sini 3 nih, dx, maka hasilnya adalah 3, ya tetap saja 3 ya. Betul? Ya, 3-nya mah tetap saja 3 karena konstanta kan. Berarti yang pangkat X-nya ya ikuti saja yang ini, ya kan? Ini sama dengan 3 dikali X pangkat setengah, gini kan ya? Dx, ini kan? Maka hasilnya 3-nya yang tetap 3. Yang ini kalian sudah mengerjakannya nih, yang atas nih kan sebenarnya. Nih. Yang ini kan sudah dikerjakan dengan yang ini kan? Maka hasilnya, dan yang ini hasilnya ini kan? Maka hasilnya dikalikan 3 aja. Dikalikan 3 aja. Jadi tinggal dikalikan dengan 3. Jadi 3 punya yang ini dikalikan dengan hasil yang ini. Ya. 2/3 X pangkat X plus C. Nah, ya, jadinya 2X akar X plus C. Sudah, sampai situ masih bisa ya, ngikutin ya. Atau ada yang ditanyakan dulu? Bisa, Bu. Bisa. Sekarang Bisa, yang Bu. nomor 6.
Bagaimana jika akar yang 3-nya itu di dalam nih? Kalau ini kan akarnya di luar ya nih. 3-nya di luar akar kan ya? Yang nomor 5 itu adalah 3 akar X. Kalau yang nomor 6 akar 3X, sama nggak? Beda, Bu. Beda. Berarti kalau gitu saya Beda. nulisnya seperti apa kalau gini? Integral dari 3X pangkat setengah dx. Yang ini tuh karena 3-nya sih bisa kita keluarkan, ya kan? Kalaupun nggak dikeluarkan juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalaupun mau dikeluarkan, ini kan sama dengan 3 pangkat setengah dikali dengan X pangkat setengah. Gini kan ya? Tuh? Iya, Bu. Atau akar dari 3 dikali X pangkat setengah. dx, maaf dx-nya kelewat. dx. Tuh? Sekarang yang ini sudah jadi nih. Yang ini kan, akar 3-nya ya, akar 3-nya jadi konstanta kan? Kalau yang ini di sini, maaf. Nah, kalau yang ini itu 3, karena 3-nya di luar, hasil yang ini kan sudah ketahuan di sini ya. Kalaupun kalian mau nyari lagi ya sebenarnya sama aja. Nah, sekarang yang ini tinggal dikalikan saja. Mana tadi? Nah, yang ini berarti akar dari 3. Kalau yang ini yang tadi, berapa hasilnya yang tadi tuh? Ayo, nih yang tadi ini kan? 2/3. Jadi yang ini ya, 2/3 X. Gitu ya. 2/3 X akar X plus C. Gitu ya. Maka hasilnya adalah 2/3 akar 3 X kali X plus C. Gitu ya. Nah, sekarang ini akarnya ini akar 3, ini akar X gitu ya. Ini semuanya ininya sama kan, akar saja kan. Berarti kita bisa sambungkan atau kita bisa tuliskan 2/3X akar dari 3X plus C. Ya. Kalau ada batas, tinggal masukkan saja batasnya. Ya. Ya, udah? Bisa ngikutin ya? Nanti ini kalau Zoom-nya berhenti, masuk lagi ya di link yang sama. Nah, sekarang kita coba lagi soalnya. Jika saya punya soal, ini adalah akar dari berapa? 4X pangkat 3, di sininya 4. Ini menulisnya seperti apa? Integral dari 4X pangkat 3/4/2. Ini pangkat 4. Atau jangan dulu langsung ke situ ya. Jangan ke situ dulu, boleh soalnya jangan yang ini dulu ya. Ini. Kalau saya punya soal integral dari X pangkat 3 dx ini ya. Nih. Ya. Akar per 3-nya, akar per 3x ya ini kan? Akar per 3-nya kan? Akar 3 dari x-nya. Di sini berarti saya menuliskannya adalah x pangkat 1/3 dx. Gitu kan ya? Iya. Maka hasilnya adalah 1/1 ditambah atau 1/3 dulu boleh tulis. 1/3 ditambah 1 X 1/3 ditambah 1 plus C. Berarti hasilnya berapa? 1/, ayo berapa ini? 4/3 X 4/3 plus
C. Jadi sama dengan 3/4. 3/4 X 4/3 plus C. Yang ini bisa disederhanakan lagi? Atau ini saya tulis di sini aja ya. 3/4 X pangkat 4/3 plus C. Yang ini nih, saya mau sederhanakan yang ini. Ya, sederhanakannya berapa? Saya sambil hapus, kalian kira-kira ini berapa penyederhanaan dari ini nih? 3 akar X per pangkat 4. 3/4 di sini ya. Ini kan sama dengan X gitu ya. Ini kan sama dengan X dikali dengan X 1/3 gitu ya. Berarti hasilnya adalah 3/4 X 1/3 ya. Plus C. Terlalu cepat tidak? Bisa diikuti, Bu. Bisa diikuti? Oke. Ada yang tanyakan dulu? Nggak ada? Mohon maaf Bu, izin bertanya. Ya boleh, sok. Di soal yang sebelumnya Bu, mau Yang ini? tanya. Yang ini? Ya, yang ini Bu. Kalau yang di nomor 6 tadi mau tanya Bu, efisiennya lebih bagus kalau 3X pangkat setengah atau dipecahin Bu? Lebih baiknya. Gimana? Atau bebas? Yang mana? Ini? Ini Bu. Bukan Yang ini? yang sebelahnya lagi. Ya, sama Ini? yang ini kan sama nilainya itu teh Bu. Jadi bagusnya pas menyelesaikan soal itu kita pecahin dulu atau dilangsungin aja Bu. Yang ini? Dengan yang ini? Ya Bu. Oh, yang sebelahnya lagi Bu. Jangan yang ini? Ya. Dengan yang nah, kalau Bu, kalau ini boleh nggak Bu nggak dipecah? Boleh. Boleh aja, cuman kalian kan kadang-kadang suka lupa tuh. Kalau memang karena konsentrasi dengan X, si 3-nya terlupakan. Kenapa saya pecah? Karena biasanya mahasiswa itu kalau ini kan nggak ada konstantanya kan? Konstantanya 1 maksudnya. Ini konstantanya 1 kan. Jadi kalian benar-benar fokus pada X. Tapi kalau ada konstanta di depan, biasanya si konstanta itu lupa dimasukkan. Jadi agar tidak lupa dimasukkan, ya kalian buat terpisah. Tapi kalau memang ingat dan bisa mengerjakannya, oh ya memang ini terpisah dan harus dimasukkan, ya pasti tidak masalah. Jadi Bu, boleh nggak Bu langsung saja? Boleh. Tapi saya mengerjakan ini biar yang Bu itu dari mana, kan ada pangkat 3-nya kenapa? Nah, itu biar terlihat lebih rinci atau tidak lupa dengan konstantanya, saya pisahkan saja gitu. Terserah saat mengerjakannya. Jadi nanti saat mengerjakannya jangan lupa aja konstantanya ya. Ada yang itu yang ditanyakan bukan? Iya Bu, itu Bu. Terima kasih Bu. Ya, tar. Nah. Sekarang nomor 8. Soal nomor 8. Soal nomor 8 itu adalah jika saya punya soalnya itu 2 pangkat X gitu ya, dx. Maka bagaimana ini? Berarti ini sama dengan 2 pangkat X pangkat berapa di sini? Min 1 kan ya? Ini kan di sini, hey. Betul? Ya, betul? 2/X itu sama dengan 2 dikali dengan X pangkat minus 1 kan? Di sini kan tadinya di sini pangkatnya 1 kan? Jadi kalau ke atas kan jadi minus kan? Hasilnya berapa yang ini minus 1? Hasilnya berapa? Ingat nih, yang minus 1 hasilnya berapa nih yang minus 1 nih di pertama? Hasilnya 0, Bu. Masa? Nah ini nih hasilnya berapa nih? 0. Kalau minus 1. Ini lon. Nah, jadinya ln. Jadinya ln. Jadi kalau gitu bagaimana rumusnya? Atau berapa hasilnya? 2 ln dari X plus C. Udah gitu aja. Sekarang saya punya soal lagi. Pangkatnya 4.
Berarti di sini 3x pangkat min 4 dx. Saya integralkan gitu ya. Berarti hasilnya adalah 3 per min 4 plus 1. Tetap kan? X min 4 plus 1 plus C. Ya, berapa hasilnya? Minus 1. Hmm? 3 per min 3 sama dengan minus 3 per min 3. X min 3 plus C. Jadi hasilnya minus 1 kan? Minus 1 per X pangkat 3. Ini kembali lagi nih. Plus C. Nah, sudah? Bisa paham nih? Ini latihan soalnya kalau di buku ada 58 nih. Ini saya nggak lihat buku, ini kita lihat bikin soal sendiri aja. Nah ini sudah sampai sini? Ada yang tanyakan dulu? Yo. Ibu, Ya. yang min 4 plus 1 itu memang dari rumus ya? N plus 1. Ya,